Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Balik lagi sama aku, Nisha. Kali ini kita akan belajar ya, gramatik B2, kapitel 3, part 2. Nah, kali ini kita akan membahas tentang das passive perfect gitu. Yang pertama di situ ya, di kotak yang hijau yang pertama, das passive perfect. Das passive perfect eine Handlung in der Vergangenheit beschreiben. Jadi artinya passive perfect di sini ya. Dan mendeskripsikan tindakan di masa lampau gitu. Nah, terus di bawahnya ada das passive perfect bildet man mit dem Hilfsverb sein plus Partizip zwei plus worden. Jadi passive perfect itu dibantu rumusnya itu dengan kata kerja bantu sein plus Partizip zwei plus worden gitu. Nah, kalian udah tahu kan kalau kata kerja bantu sein itu yaitu diantaranya yaitu bin, bis, terus is atau sin gitu ya. Lalu di sini ada Partizip zwei plus ada tambahan worden-nya. Contoh di situ adalah die neuen Lampen sind noch nicht geliefert worden. Lampu-lampu baru itu belum dikirimkan gitu. Lalu yang kedua itu contohnya adalah contoh anak kalimat. Wissen Sie ob das Update heute schon gemacht worden ist gitu. Apakah Anda tahu apakah update-nya sudah dilakukan hari ini? Nah, perhatikan itu ya, karena ada op ya teman-teman, maka is-nya pindah ke paling belakang gitu. Lalu, ini di bawahnya ada das passive perfect verwendet man beim Sprechen und in Textnachrichten oder Personation emails. Nah, jadi bentuk perfect pasif ini digunakan saat kita ngobrol secara lisan, secara sprechen atau chatting atau email pribadi gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi. Sedangkan ya in official texten kayak surat, laporan itu biasanya lebih banyak pakainya passive preteritum. Kalau passive perfect untuk ya ngobrol lisan dan juga chatting email pribadi gitu. Nah, di bawahnya ada relative Sätze und relative Pronomen gitu. Nah, kalimat relatif atau kalimat yang gitu ya. Jadi ini tuh adalah kalimat untuk memberi informasi tambahan tentang sebuah benda gitu. Nah, yang pertama, maaf ya aku agak capek karena sebenarnya kedinginan gitu hari ini. Cuacanya lagi turun banget di Jerman, terus di dalam ruangan 16,5 karena aku udah gak nyalain pemanas di musim semi ini gitu. Tapi gak apa-apa. Oke, sekarang lanjut ya. Di relative Sätze ini yaitu ditulis di situ ya bahwa das Bezugswort gibt Genuss und Numerus das des Relativpronomens vor. Der Kasus des Relativpronomens hängt vom Verb im Nebensatz ab. Nah, yang ini ya. Jadi di situ maksudnya dijelaskan bahwa jenis kelamin kayak maskulin, feminin, neutral dan jumlahnya bisa satu atau jamak itu mengikuti kata yang diterangkan gitu ya. Tapi kalau kasusnya nominatif, akusatif, datif, genitif itu ditentukan oleh kata kerja di kalimat yang tersebut. Seperti itu. Jadi kita tulisnya seperti apa ya? Jadi kalau untuk jenis kelamin seperti maskulin, feminim, netral itu atau juga dan juga jumlahnya gitu ya, dan jumlah baik single atau jamak
itu mengikuti kata yang diterangkan. Sedangkan untuk kasusnya itu kayak nominatif, akusatif, datif, genitif itu ditentukan oleh kata kerja di kalimat yang tersebut. Yangnya ini ya, tanda kutip yang tersebut gitu. Nah, contoh di situ adalah meine Kollege vertritt in dieser Frage einen Standpunkt, den ich nicht verstehen kann. Nah, di situ kalian lihat ya, den ich nicht verstehen kann. Di sini Standpunkt itu ya teman-teman maskulin gitu. Nah, lalu selanjutnya itu adalah den ich nicht verstehen kann, karena aku tidak bisa memahaminya gitu, maka pakainya den gitu. Jadi memahami, verstehen itu kan butuh objek akusatif, maka pakainya den gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ada di situ ya tabel-tabelnya. Tabel di situ ada nominatif untuk ini ya, nominatif. Der, das, die untuk relatif pronomen. Terus ada juga akusatifnya den, das, die. Jangan distabiloin supaya lebih jelas deh. Kita hapus lagi aja. Nah, pokoknya untuk tabelnya itu lebih baik diingat-ingat aja gitu ya. Nah, untuk yang bagian datif ya teman-teman. Untuk bagian datif hati-hati. Di bagian di sini ada denen di bagian plural. Plural datif itu jadinya denen. Nah, untuk genitif itu desen, deren gitu. Ini bentuk baru di B2 yang artinya tuh yang atau yangnya gitu. Gitu, seperti itu. Contohnya misalkan contoh genitif ya. Derman. Di situ ada nggak? Nggak ada ya. Derman, desen, auto, kaput, is. Jadi laki-laki yang mobilnya rusak. Ini. Laki-laki yang mobilnya rusak gitu. Seperti itu. Lanjut ya, di bawahnya ada di sini. Kalian bisa lihat ya sendiri. Untuk di tabel selanjutnya ada contohnya. Untuk bagian relative Sätze mit Preposition itu di bagian yang when im relative Satz ein Verb mit Preposition vorkommt, yang bagian ini, dan steht die Preposition vor dem Relativpronomen. Die Preposition bestimmt in diesem Fall den Kasus des Relativpronomens. Nah, jadi kalau ada kata kerja yang butuh preposisi, taruh preposisinya itu di depan kata yang, di depan si relatif pronomen gitu. Gini. Contohnya di situ, die Partei für die wir gestimmt haben. Partai yang untuknya kita telah memilih gitu. Nah, di situ itu contoh yang pertama.
Die Partei für die Wirkstem haben hat leider keine Mehrheit bekommen. Stimmen itu biasanya itu sama für gitu. Terus nomor 2-nya contohnya die Demonstration an der wir teilgenommen haben. Demonstrasi yang di dalamnya kita ikut serta. Gitu. Nah, di sini ada an der teilgenommen. Teilnehmen biasanya tuh an plus datif gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus penempatan di tengah kalimat. Relatif Sätze itu bisa ditempatkan di tengah kalimat ya teman-teman. Di situ contohnya wir unterstützen die Partei die unsere Interessen vertritt mit unserer Stimme. Jadi kalimat relatifnya itu bisa disisipkan di tengah kalimat gitu. Seperti itu. Kayak artinya nih kami kami mendukung partai dengan suara kami. Tapi kita sisipkan info di tengahnya. Die unsere Interessen vertritt gitu. Terus untuk kata ganti khusus was dan wo. Das Relativpronomen was bezieht sich auf ganze Sätze oder auf Pronomen wie alles, vieles, etwas, nicht das. Maksudnya di sini apa? Jadi relatif Sätze itu bisa pakai kata ganti khusus was dan wo. Contohnya ich lese di situ ya. Ich lese in der Zeitung nur das was mich interessiert. Nah, kalau was itu dipakai untuk menjelaskan kalimat utuh atau kata tidak tentu. Seperti alles, vieles, ini kata tidak tentu gitu ya. Jadinya ini di sini das was mich interessiert. Hal yang menarik bagiku. Wo. Jadi relatif pronomen itu untuk yang pakai wo itu keterangan tempat biasanya. Ortsangaben oder Lokaladverbien. Gitu. Yaitu contohnya in dem Land wo ich lebe politisch aktiv werden. Di negara tempat aku tinggal gitu. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oh ya, kalian kalau nanya ini pakai aplikasi apa? Aku pakai aplikasi Colanot ya, teman-teman, untuk notes ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk contohnya, misalkan contoh lainnya untuk penutupan itu misalkan ich habe mir neue Schuhe gekauft. Aku membeli sepatu baru. Nah, aku mau menjelaskan yang ya di sini. Lalu aku tulis dengan die sehr teuer waren. Jadi aku membeli sepatu baru yang sangat mahal. Jadi di-nya itu menjelaskan mahal ya, sangat mahal gitu. Di itu di sini ya, di itu menjelaskan nominatif plural. Terus lanjut ya. Sie sind mir gestern geliefert worden. Di sini ada sind, ada juga geliefert worden. Nah, di sini aku pakainya yaitu passive perfect.
sepatu itu kemarin telah dikirimkan kepadaku. Gitu, pasif perfect gitu. Lalu lanjut lagi, mein Bruder dessen itu maksudnya ke genitif ya. Schuhe sind ich neidisch gitu. Saudaraku atau saudara laki-lakiku yang sepatunya sudah tua. Ini tuh desain menjelaskan yang sepatunya sudah tua gitu, merasa iri, neidisch. Terus yang terakhir adalah kalimat in dem Laden wo ich sie gekauft habe gibt es viele Angebot gitu. Jadi banyak diskon gitu ya. Jadi seperti itu, kayak in dem Laden wo. Nah, wo-nya itu menjelaskan si lokal. Menjelaskan lokal seperti ini yang tadi. Terus di toko tempat aku beli ada banyak diskon gitu. Terus untuk penutupannya kita bisa pakai das was ich euch erzählen wollte. Jadi itulah hal yang ingin aku ceritakan pada kalian gitu. Was di sini wasnya itu artinya yang. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk bagian passive perfect dan juga relative sätze dan relative pronomen gitu ya. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan juga dimengerti. Maaf kalau misalkan aku penjelasannya kurang gitu, tapi semoga kalian paham ya. Jadi relative sätze itu adalah kalimat yang dalam bahasa Jerman gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar B2 bahasa Jerman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum, tschüss und bis bald.